memang tidak ada waktu eh, untuk menjawab, pasti akan ada saat lain Pak Yu pasti akan bersedia untuk menjawab entah dengan cara yang seperti apa. Karena saya tahu pasti Pak Yu dengan rela hati akan berbagi. Baik, terima kasih. Saya serahkan layar Zoom ini untuk Pak Yu. Pak Yu sudah siapkah? Siap. Yeh, Terima silakan kasih, Pak Bu Yu. Indah. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Ibu Bapak yang saya hormati, ini kalau saya yang tampil itu Ibu Ketua Umum ini dak dikduk terus ini. Jadi ini jadi ini apa detak jantung menjadi semakin cepat itu kalau saya yang tampil gitu. Nggak apa-apa ya. Oh, jadi memang ya harus ada yang seperti saya gitu. Maka itu menurut Prof Seneng Harun Pak katanya Yu. ini suaranya kok lantang sekali gitu katanya Prof Harun. Baik Ibu Bapak, saya mulai ya apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Apakah ini sudah kelihatan Sudah Pak Yu, Ibu Bapak? Sudah, sudah. sudah. Sudah ya. Nah, nah, kecil aja ya. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi ada dua materi yang utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah politika sastra dari perspektif ilmu politik, dan nanti ada politika sastra dari perspektif ilmu sastra. Jadi akan berbeda misalnya aja kalau politika sastra ini dipandang dari sudut dari ilmu politik dan nanti dipandang dari sudut ilmu sastra. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi ada masukan dari Pak Rohman dari UGM minggu lalu. Beliau juga memberi satu artikel kepada saya yang akhirnya bisa saya jadikan bahan untuk uh, sekolah sastra pada pagi ini. Uh, Kalau kita bicara politika sastra dari sudut pandang ilmu politik, kadang sastra itu sebagai ilustrasi. Yang kedua, sastra sebagai sumber studi politik. Yang ketiga, sastra sebagai pendidikan moral. Dan yang keempat yaitu narasi dan identitas. Ini kok ada yang bocor ini apa nggak bisa dibantu Pak Ferry? Kok kelihatannya ada yang bocor. Ibu Bapak yang saya hormati, sastra dan politik pertama adalah minat pada identitas. Yang kedua, minat pada narasi. Sehingga nanti kita akan melihat, kita akan mengamati adanya identitas-identitas tertentu di dalam karya sastra itu, dan nanti juga kita akan memahami narasi-narasi politik tertentu di dalam karya sastra. Hubungan politik dengan sastra itu memiliki sejarah panjang. Sejak zaman Plato, nanti ke Hegel, Karl Marx, dan Ernst. Ini bisa kita runut nantinya. Pada abad 20 dibedakan teori politik itu dari segi filsafat, kritik umum, dan sastra. Jadi pada awalnya kita memang ingin memilah-milah bahwa teori politik itu bagian dari filsafat, kritik umum, dan nanti juga sebagaimana dikatakan oleh Prof. Budi Dharma dulu, antara filsafat dan sastra itu sulit untuk dipilahkan. Sulit untuk dipisahkan antara filsafat dan sastra menurut almarhum Budi Dharma misalnya aja. Maka itu nanti pada dekade terakhir terjadi rehumanisasi ilmu sosial untuk kembali yang sifatnya interkoneksi dari para filsuf, sosiolog, kritikus sastra, dan para ahli ilmu politik misalnya ada.
nanti akan kita lihat bagaimana potensi signifikansi politika sastra dari perspektif ilmu politik. Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu sastra sebagai contoh di dalam studi politik. Ini hanya sebagai contoh aja. Nanti juga sebagai ilustrasi ilmu politik. Sebagai contoh dengan ilustrasi itu beda. Ilustrasi itu hanya tipis-tipis saja. Sedangkan contoh itu lebih lebih jelas itu ya, lebih eksplisit. Nanti juga sastra sebagai bentuk pendidikan moral. Kalau di Eropa, di Inggris khususnya, sastra sebagai bentuk pendidikan moral itu jelas. Mungkin juga terjadi di Malaysia. Nah, pendidikan moral itu adalah bagian dari politik. Pendidikan moral itu bagian dari ilmu politik. Jadi kalau di Malaysia, siswa itu SMA wajib membaca sekian novel, sekian kumpulan cerpen, sekian puisi. Kalau di Indonesia tidak ada hal seperti itu. Kalau di Inggris ada ujian khusus untuk para siswa yang menempuh pendidikan di SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Ujiannya diantaranya adalah ujian yang terkait dengan materi sastra. Sudah berapa novel yang dibaca, ada novel wajib, ada novel pilihan. Oleh sebab itu nanti, kalau misalnya saja siswa itu kelak menjadi politikus, maka dia sudah membaca karya sastra. Karya sastra itu sebagai modal untuk berpolitik. Itu kalau di Inggris, di Amerika, dan di Malaysia khususnya. Tapi di Indonesia itu belum diperlukan. Karena di Indonesia ada semacam lompatan budaya, yaitu dari budaya tradisi lisan menuju budaya nonton. Nonton televisi, nonton TikTok, nonton Facebook, dan seterusnya. Sehingga nggak ada lagi bekal untuk menulis dan membaca. Ini yang menjadi persoalan bagi kita bersama. Yang nanti kita diskusikan bersama. Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam buku-buku eh, politika sastra, kita akan melihat awalnya memang politika sastra sebagai bagian dari sosiologi sastra, tapi juga muncul juga di Eropa itu yang namanya sosiologi politika sastra. Jadi politika sastra itu hanya bagian dari sosiologi sastra. Fokus sosiologi politika sastra atau sosiologi politik sastra yaitu keadaan politik ketika karya sastra itu diproduksi. Sastra diambil sebagai sumber utama studi politik. Sastra masuk ke dalam sejarah sastra politik. Penggalian perkembangan gerakan politik atau gagasan politik. Yang berikutnya sastra sebagai teori politik. Novel diakui sebagai model deskripsi dan analisis politik. Dan yang berikutnya yaitu konsep teoritis, model sastra dan narasi. Jadi narasi jangan dipandang seperti halnya kita memandang naratif dalam pengertian umum. Ini narasi politik ada di dalam karya sastra. Maka kita akan membedakan nanti antara sosiologi empiris, ada sosiologi ilustrasi melalui sastra, dan sosiologi sastra yang sifatnya teoritis. Berikutnya, kita akan membedakan antara sosiologi sastra politik, politika sastra, politik melalui sastra, politik dalam sastra, kritik politik sastra. Penggunaan sastra untuk studi politik ini merupakan dasar penilaian keadaan sastra pada saat itu. Ibu Bapak yang saya hormati, ini satu contoh saja. Sastra sebagai ilustrasi. Itu sastra atau novel sebagai ilustrasi dalam kajian ilmu politik. Karena kalau saya lihat guru-guru saya yang mendalami ilmu politik, beliau-beliau juga membaca karya sastra. Jadi kalau misalnya aja, karena dulu saya produk UNER, Prof. Rahman Surbakti, Prof. misalnya aja Hutman Siahaan, beliau sangat lekat dengan sastra. Maka itu kadang-kadang di dalam mengajar, contoh-contoh dari karya-karya Pram itu menjadi contoh utama dari
Prof. Ramlan Surbakti dan Prof. Ini apa Hotman Siahaan. Ibu Bapak yang saya hormati, sastra sebagai pendidikan moral ini sangat penting. Dengan tradisi budaya Inggris, bahwa sastra bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, bukan dalam arti sempit. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik, itu ada di dalam karya sastra. Di dalam pendidikan moral, bagaimana mengatasi dilema moralitas politik, itu juga bagian dari pendidikan moral bangsa kita. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita baca ulang koneksi sastra tradisional dengan sebagai bentuk pendidikan moral, nilai politik yang terkandung dalam Tomanurung, ibu bapak yang berasal dari Bugis, dari Makassar, sangat hafal tentang cerita Tomanurung. Tomanurung itu adalah manusia yang turun dari langit, yang diakui oleh masyarakat Bugis itu sebagai mitos, mitos yang benar-benar terjadi. Maka itu tidak ada keinginan lain dari masyarakat Bugis selain menjadi seorang pejabat. Jadi keinginan orang Bugis, tujuan hidup orang Bugis yang utama adalah menjadi pejabat. Pejabatnya terutama adalah pejabat politik. Ya maaf kalau misalnya aja ada beberapa pejabat politik yang akhirnya tersungkur karena korupsi misalnya aja. Tapi kita melihat banyak pejabat politik yang asalnya dari Bugis. Mengapa? Karena mereka mengakui, mereka meyakini terhadap cerita Tomanurung. Berdasarkan kajian Pak Sri Hadi Hayam Saputra, di dalam Tomarurung ada nilai resiprositas. Di dalam Tomarurung ada nilai kebersamaan. Di dalam Tomarurung ada nilai kesepakatan. Di dalam Tomarurung ada nilai keterwakilan. Di dalam Tomarurung ada nilai restu nenek moyang. Dan di dalam mitos Tomarurung ada nilai mengenai benda pusaka dan mimpi. Jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan di Jawa, tapi kalau di Bugis mereka meyakini mitos Tomanurung. Nanti bisa kita diskusi dengan teman-teman yang dari Bugis. Ada sistem politik yang demokratis di dalam cerita Tomanurung tadi. Pertama adalah terkait dengan kepemimpinan yang menghargai pencapaian kesepakatan, konsensus melalui proses kerjasama. Jadi kalau kita bergerak di bidang politik, maka harus ada kerjasama, ada cooperation, dan harus ada musyawarah, discussion. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang saya hormati, terlihat pada kepemimpinan, kalau ini dari masyarakat Bugis, eh, basis kekuasaan seorang pemimpin di Sulawesi Selatan pada masa lampau itu tidak hanya datang dari bawah, yaitu dukungan para wakil masyarakat yang memilihnya, tetapi kalau kita pahami di dalam Tomanurung, maka akan kita lihat nanti kepemimpinan bersama itu ada pada Janang Bisapole dan Galarang Bantaeng. Itu di daerah Bantaeng. Kita juga bisa melihat Serat Kolotido ciptaan Ronggo Warsito, bait yang ketujuh, amenangi zaman edan, ya, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni boyo kaduman milik kaliren wekasanipun. Dilalah karso Allah beja-bejane kang lali luweh bejo kang eling lan waspada. Ibu Bapak yang saya hormati, Robo Warsito adalah seorang futurolog. Ya, saya menyebut Robo Warsito sebagai seorang futurolog. Robo Warsito bisa melihat jauh ke depan. Nanti bisa kita tanyakan pada Pak Tomo. Mungkin Pak Tomo bisa nembang nanti, tembang ini misalnya ada. Jadi terjemahannya mengalami zaman gila, sukar atau sulit, akal berikhtiar, turut gila tidak tahan,
kalau tidak turut menjalani tidak kebahagiaan milik. Kelaparanlah akhirnya takdir kehendak Allah, sebahagia-bahagianya orang yang lupa, lebih bahagia yang sadar dan waspada. Maka itu dikatakan kita harus tetap eling lan waspodo. Jadi kalau kita pahami karya Robo Warsito ini, maka kita akan melihat ada refleksi pada zamannya yang penuh penindasan dan keterpurukan. Maka seorang pujangga yang dapat meramal atau memprediksi masa depan, prediksinya ternyata sangat tepat pada saat sekarang ini. Maka itu Robo Warsito kita kenal dengan sebagai seorang konsep filsafat sejarah yang futurologis. Jadi mistikisme historis itu kalau kita masuk ke dalam dunia filsafat. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara sosiologi politik sastra, maka kita akan melihat nanti mengamati bagaimana sikap politik penulis dan yang kedua yaitu konteks politik sastra. Maka itu fokus sosiologi politik sastra ini nanti kita akan melihat misalnya aja ada yang meneliti karya penulis sosialis, nanti perlunya koneksi yang lebih sensitif terhadap bentuk sastra dan kualitas politik yang melekat secara efektif, menempatkan karya sastra atau dramatis dalam konteks politik. Tetapi ada juga yang kita lihat, misalnya aja nanti, uh, yaitu bicara tentang bagaimana kaitan antara teori politik dan sosialisme. Ibu Bapak yang saya hormati, bisa juga kita lihat apa yang dibaca oleh para politisi. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, mungkin akan berbeda antara di Inggris, di Amerika, dan di Indonesia. Mungkin Bendah nanti bisa bertanya atau melakukan wawancara singkat dengan para politisi. Apa sih novel-novel yang pernah dibaca oleh politisi? Mungkin nggak ada. Karena politisi di Indonesia nggak perlu bekal sastra. Tapi di negara-negara maju, ilmu baca sastra itu penting bagi seorang politikus atau politisi. Maka sastra sebagai sumber studi politik, sastra sebagai sumber penting pemahaman politik daripada hanya sebagai ilustrasi atau contoh. Ada sedikit diskusi tentang jenis koneksi dari sudut pandang metodologis, alih-alih metode yang diasumsikan dipraktekkan dalam perjalanan mengembangkan argumen politik. Selain itu, Ibu Bapak, sastra dapat menjadi bukti untuk sejarah politik. Jadi novel, puisi, cerita pendek itu bisa juga, terutama juga drama. Jadi kalau kita baca karya-karyanya Agus Dur itu sangat lekat dengan persoalan-persoalan politik, terutama nanti monolog-monolog yang diperankan oleh Butet misalnya saja. Itu Bapak yang saya hormati, maka itu sastra dapat menjadi bukti untuk sejarah politik dan analisis perkembangan ide politik. Selain itu, ada juga yang memandang sastra sebagai faktor penyumbang perkembangan doktrin dan opini. Misalnya aja ini dicontohkan bagaimana hubungan antara novel uh, Chesterton dengan distribusi yang kaitannya dengan produksi yang utama nanti. Yang berikutnya adalah sejarah sosiologi politik sastra. Bisa kita mulai bagaimana George Eliot melihat atau menunjukkan ketakutan abad ke-19 terhadap demokrasi. Memang kalau di negara-negara yang saya sebut konservatif seperti Inggris, itu sangat ketakutan terhadap demokrasi. Yang kedua nanti kita lihat, misalnya ada adanya beberapa penulis sebagai bukti untuk suasana penarikan yang menjadi ciri liberalisme abad ke-20. Yang ketiga, kita melihat sastra sebagai teori politik, memandang teks sastra sebagai sesuatu yang mengatakan sesuatu dalam hal mereka sendiri, sebagai karya sastra yang bernilai bagi studi politik, dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri aja. Maka itu, Ibu Bapak, fokus sastra sebagai sumber studi politik
Yang pertama bisa rasa tidak bersalah yang memiliki pengaruh pada hubungan antara moralitas dan politik. Demikian juga teks-teks sastra dan filosofis ini ditampilkan secara khusus berurusan dengan cara kehidupan individu, mengandung makna dan menemukan identitas dalam situasi intensitas politik tertinggi. Dan seterusnya sampai pada pemahaman tentang nilai koneksi dengan pembacaan. Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan Amerika? Perkembangan politik dan sastra di Amerika, kita akan melihat tahapan-tahapan itu. Nanti ada tahap pertukaran metode, ide, dan teks setelah transatlantik. Yang kedua, ada perbedaan budaya dan struktural yang mencegah pertukaran tersebut dalam hal tertentu. Sampai pada tahap yang kelima, karya dalam sastra sebagai politik berkaitan dengan pemahaman bahwa teori politik Amerika sebenarnya terkandung dalam fiksi Amerika. Ibu Bapak yang saya hormati, tolong dicatat bahwa teori politik Amerika sebenarnya terkandung dalam fiksi Amerika. Ini beda penting itu. Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya perkembangan tahap ke-6, 7, ke-8, ke-9, dan seterusnya sampai ke-13, ke-14, dan ke-15. Tidak ada sosiologi politik sastra mempelajari pengaruh politik pada penulisan kreatif atau produksi sastra sebagai hasil dari peristiwa politik yang telah diserahkan kepada studi sastra. Ibu Bapak yang saya hormati, yang berikutnya adalah narasi dan identitas. Perkembangan terakhir dalam teori politik telah mendorong penggunaan sastra, ya. Jadi perkembangan terakhir teori politik itu mendorong penggunaan sastra. Kita akan melihat nanti yang berikutnya yaitu teori post-liberal. Jadi yang ke-8, teori post-liberal itu berkembang. Maka akan ada kasus untuk memperhatikan sastra yang postmodern. Nanti akan ke sana arahnya. Kalau saya jelaskan semua, waktunya akan cukup nanti. Ibu Bapak yang saya hormati, ini khusus pandangan Deborah Philip, bagaimana politik sastra dan sastra politik. Ada kontestasi sastra dalam kurikulum di sekolah dan universitas. Pertama, kurikulum sastra selalu tunduk pada intervensi di kementerian, sama dengan kita ya. Kita itu kan selalu, menteri itu punya kepentingan. Misalnya aja yang pertama adalah KKNI. Kalau misalnya aja S1, itu KKNI-nya pada level 6. Doktor itu pada level 9. Nah, doktor itu harus bagaimana, itu diatur oleh menteri. Apalagi sekarang ada Permen nomor 53 tahun 22. Itu juga mengatur. Maka itu ada intervensi di kementerian, dari kementerian ke sekolah dan universitas. Termasuk program studi kita yaitu sastra. Yang kedua, politisi secara teratur menggunakan tradisi sastra untuk agenda politik mereka. Jadi secara eksplisit atau implisit, politisi secara teratur menggunakan tradisi sastra. Bahkan kadang-kadang juga masuk sebagai masuk ke dalam lembaga sastra. Misalnya aja ada seorang politisi, ya, ya tidak perlu saya sebut namanya misalnya aja, itu membuat satu lembaga khusus yang kita sebut sebagai semacam komunitas atau semacam yang dipimpin oleh politisi gitu ya. Nah, ini beliau bergerak di ahli survei misalnya aja. Yang ketiga, referensi sastra sering digunakan dalam mempromosikan nilai-nilai politik. Sekarang itu politisi kalau pidato seakan-akan nggak afdol kalau nggak baca pantun. Jadi semua sekarang ikut-ikutan baca pantun misalnya aja. Jadi politisi suka pantun sekarang. Jadi pantun itu dimanfaatkan untuk mempromosikan nilai-nilai politik gitu ya. Maka itu para politisi kalau
berpidato atau memberi sambutan selalu diawali dan diakhiri dengan pantun. Akan nggak sah pidatonya kalau tidak ada pantun. Ya, ya. Bahkan kalau perlu pantun juga di HKI kan. Nah, jadi ada HKI tentang pantun. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, politik dan sastra berpotensi menunjuk atau menunjuk ke berbagai arena. Sastra secara langsung membahas subjek politik, sastra memiliki tujuan politik langsung, terutama kalau di sekolah adalah politik kurikulum. Tapi itu tadi ya, mungkin nanti Prof. Novi secara pelan tapi pasti ya, bagaimana kita memberi masukan kepada kementerian tentang politik kurikulum, khususnya nanti adalah apa kurikulum tentang bahasa dan sastra. Mungkin tugas kita, karena kalau itu kita bebankan kepada Kaprodi dan seterusnya sampai ke atas, mereka hanya normatif saja. Jadi kelembagaan mereka normatif. Mereka agak berani nakal-nakal seperti saya gitu ya. Kalau saya ngomong di mana aja kan berani agak nakal-nakal gitu ya. Nah, tapi kalau mereka sudah kaprodi, jadi dekan itu sudah aman dengan jabatannya, mereka nggak akan nakal karena nanti jadi nggak aman jabatannya itu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, ini politisasi studi sastra. Nanti ada pendekatan kritis. Kalau kata kritis itu di Indonesia juga kadang-kadang juga ditakuti ya. Maka kata kritis akhirnya diganti dengan teoritis. Nah, nanti ada wacana perempuan dan sastra, ini juga politik, ya. Perempuan dan sastra yang kita kenal dengan feminisme itu adalah persoalan politik juga, yaitu politik perempuan. Yang ketiga adalah wacana penulisan pasca kolonial. Jadi kita mulai dari misalnya aja Edward Said dan seterusnya yang bicara tentang postkolonial, teori-teori postkolonial sampai Homi Bhabha dan seterusnya ya. Kita akan lihat itu adalah persoalan politik juga. Jadi ibu bapak jangan takut untuk berpolitik dalam sastra. Karena apa? Karena teori-teori postkolonial dari Edward Said, Homi Bhabha, atau siapa yang dari India itu misalnya aja yang perempuan itu juga persoalan politik juga. Ah, yang keempat yaitu wacana sastra dan masyarakat itu sudah wajar. Ini kalau kita lihat di dalam studi sastra Inggris misalnya aja, ini menunggu revolusi berdarah meskipun ada pertempuran kecil, fertilisasi silang, studi budaya menguji batas-batas sebagai suatu disiplin. Maka itu akhirnya akhir-akhir ini di berbagai guruan tinggi muncul prodi cultural studies. Tapi kadang-kadang juga lucu kadang-kadang. Namanya cultural studies tapi kok antropologi gitu. Kadang-kadang saya lucu gitu ya kalau saya ikut ikut apa terlibat dalam uji gitu kadang-kadang lo ini katanya prodinya cultural studies tapi kok yang ada ternyata antropologi sehingga tidak bisa membedakan antara antropologi dan cultural studies misalnya. Yang kedua adalah feminisme dan yang ketiga adalah teori pasca kolonialisme atau kita sebut dengan postkolonial. Maka itu sekarang ini telah terjadi atau telah menjadi disiplin intelektual yang menantang konsep tentang teks sastra, tradisi sastra, dan kepengarangan, semua akan memperkaya subjek sastra. Bapak, nama ini tidak asing bagi Ibu Bapak di Indonesia, yaitu nama Raymond William. Bagaimana masa depan sastra Inggris? Raymond William ini terkenal dengan teori Marxismenya, ya, dia mengikuti teori Marxis yang ditujukan kepada persoalan-persoalan budaya dan sastra. Raymond William menunjukkan silabus sastra tidak pernah menjadi fenomena yang stabil. Jadi selalu berubah-ubah terus itu ya. Tetapi terus-menerus mengalami pergeseran, inklusi, dan pengecualian. Peta sastra Inggris yang mendasari silabus ortodok. Jadi kalau di negara Inggris, saya katakan tadi, maka itu sastra-sastra yang konservatif itu selalu menjadi andalan.
Ada pembagiannya ke dalam periode, nama-nama, teksnya dan jenis atau genre tulisan tertentu. Dalam periode tertentu, peta itu adalah sebuah konstruksi saja. Ada struktur yang ditetapkan oleh generasi cendekiawan dan kritikus yang dapat ditemukan. Seringkali begitu banyak di, direkonstruksi dari setiap generasi yang nanti menuju ke konstruksi yang lebih tua. Yang berikutnya dalam praktiknya sifat selektif ada memilih dan memilih kembali sepanjang waktu. Maka itu tadi di awal saya katakan di dalam kurikulum sastra Indonesia, maka di dalam kurikulum itu kita harus nanti sekali lagi ya, karya-karya apa yang perlu dibaca itu harus menjadi titik tekan. Dulu itu sudah pernah dianjurkan, disarankan oleh Pak Taufik Ismail, tapi ternyata juga nggak dijalankan oleh pemerintah gitu. Ibu Bapak yang saya hormati, sastra itu juga digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai konservatif. Misalnya aja T.S. Eliot itu sudah jauh sebelumnya ya di dalam bukunya The Religion and Literature itu berpendapat bahwa kritik sastra tidak lengkap tanpa dimensi agama dan etika. Yang kedua, keyakinan bahwa ada kepastian moral dan spiritual yang dapat ditemukan di dalam sastra. Agenda pemikiran para tokoh yang kita sebut ahli dalam pendidikan sastra, misalnya aja ini ada nama Red Tourism, nanti ada nama uh, Gove, dan seterusnya. Monggo nanti ini dibaca. Uh, ini satu contoh misalnya aja. Jadi bagaimana di negara Inggris kalau dilakukan angket ya atau kita lakukan penelitian sederhana ini maka ada siswa yang diwajibkan untuk membaca 4 atau 5 teks termasuk satu novel. Nah ini contohnya misalnya aja dari ujian itu berapa siswa 90% jawaban pada novel 3 karya, nanti ada 300.000 siswa yang mengambil satu makalah yang lalu, nanti juga ada misi yang mengubah apa yang diharapkan dari kaum muda, membalikkan asumsi modis terlalu banyak dalam pendidikan bahwa anak-anak tidak boleh ditantang untuk mencapai jauh lebih banyak. Itu kalau di negara Inggris. Maka itu eh, menurut penelitian ini, generasi berikutnya tumbuh dalam selera gaya yang nyata. Gaya prosa yang elegan, yang mereka yang telah menjadikan bahasa Inggris sebagai sumber keindahan terbesar di dunia. Itu yang nanti menjadi tujuan kita. Ibu Bapak, Miller itu mengidentifikasi bahwa bentuk ilmu humaniora itu sebenarnya bisa dipilah menjadi dua. Ada humaniora satu dan ada humaniora dua. Humaniora satu itu adalah sastra, sejarah, dan filsafat. Humaniora dua adalah didominasi oleh media, studi tentang media. Maka itu studi tentang media dan komunikasi itu adalah merupakan studi humaniora yang kedua. Ini definisi politik, sastra, dan konstruksi politik. Ibu Bapak yang saya hormati, karena banyak yang saya sampaikan nanti dibaca sendiri. Sekarang saya akan lanjut bagaimana politika sastra dari perspektif ilmu sastra. Ibu Bapak yang saya hormati, secara sederhana kita bisa apa mengambil atau memodifikasi politika sastra itu kalau dari sudut pandang sastra, ilmu sastra maksud saya, kita bisa bisa bicara tentang politika sastrawan. Jadi disampaikan Pak Rohman pada minggu lalu, sastrawan itu sebenarnya juga berpolitik. Berpolitiknya bukan berpolitik praktis, tapi ada politik ideologis. Jadi nanti ada politik yang namanya politik ideologis. Nanti ada politika sastra dan ada politika pembaca. Politika penulis atau sastrawan itu kedudukan atau jabatan politis sastrawan. Sastrawan kadang-kadang punya jabatan politis
Apakah dia duduk di birokrat, eksekutif, yudikatif, atau legislatif? Atau misalnya aja sastrawan itu sebagai pengurus partai politik. Saya membaca di ini ya, di media sosial, ada seseorang yang menamakan dirinya sastrawan politik. Jadi ada nama gitu ya, nanti Bu Ida bisa bisa mencari siapa nama itu. Jadi dia dengan tegas mengatakan dirinya sebagai sastrawan politik gitu. Jadi sekarang itu ada sastrawan politik. Ideologi politik sastrawan. Ada pengurus Dewan Kesenian, ada pengurus KNPI, AMPI, AMG, Banser, Ansor, dan lain-lain. Ada pengurus ormas kebudayaan, misalnya aja Les Bumi dan seterusnya, ini di bawah NU. Ada pengurus organisasi kepenulisan, ada forum lingkar pena, mungkin itu apa ketuanya ada di UNJ, mungkin Bu Novi sangat mengenal dengan beliau gitu ya, yaitu Bu Helvi Tiana Rosa misalnya aja. Jadi Bu Helvi Tiana Rosa dia kan apa dari komunitas Forum Lingkar Pena. Itu pengaruhnya juga mendunia ya. Jadi Forum Lingkar Pena itu pengaruhnya mendunia karena sampai ke Mesir, sampai ke Hong Kong, maka saya katakan ada apa anak buah saya meneliti tentang sastra buruh migran misalnya ada. Jadi dulu awalnya temannya Bu Endah namanya Bunari Bu Nabonenar, dia banyak membantu untuk proses penulisan sastra buruh migran di Hong Kong. Akhirnya itu juga diangkat menjadi sebuah disertasi tentang sastra buruh migran Hong Kong. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti ada komunitas komunitas Semarang. Tadi saya sebut ada satu pena. Nanti di Bu Ida dicari komunitas satu pena itu siapa yang mimpin gitu ya. Oh, oke. Ibu Bapak yang saya hormati, karya sastra sebagai lembaga politik. Ini saya dibantah oleh mahasiswa S3 saya, Siswanto dari FKIP Jember. Nggak bisa Pak Yu, sastra kok lembaga politik gitu katanya gitu ya. Jadi karya sastra sebagai lembaga politik, karena apa? Karena karya sastra sebagai propaganda politik negara. Nanti kita beri contoh. Negara pun ikut propaganda lewat karya sastra. Ada karya sastra sebagai propaganda politik partai politik. Ada karya sastra sebagai propaganda ideologi tertentu. Ada karya sastra sebagai alat pemertahanan kekuasaan. Ada karya sastra sebagai media perlawanan. Dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan menjadi 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Pembaca karya sastra ada juga yang anggota legislatif, anggota eksekutif, dan yudikatif. Ada pengurus partai politik, ada birokrat, ada pengurus organisasi kemasyarakatan, ada pengurus organisasi kepenulisan. Novel apa saja yang dibaca legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu nanti juga perlu dilakukan penelitian misalnya aja ya. Penelitian secara mendalam sebenarnya para birokrat di legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu pernah membaca novel apa saja yang menjadikan etika dan moral mereka nanti menjadi baik. Teori-teori politika sastra yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan dari sudut pandang sastra, dari sudut pandang ilmu sastra, misalnya aja kita bisa menggunakan teori Marxisnya Raymond William. Nanti ada sastra emergent, sastra ini, sastra itu, sastra dominan, sastra emergent, sastra itu ya. Nanti bisa kita kaji itu. Ada ideologi dari Eccleston, ada hegemoni Antonio Gramsci. Sekali lagi, kalau kita bicara teori hegemoni, itu bukan bagian dari sosiologi, tapi itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu politik. Nah, nanti bisa juga dari feminis, bisa juga dari kekuasaan, dari kekerasan simbolik, dari Berbujo. Dan saya saat ini sedang meneliti apa tidak punya rasa malu dalam sastra Indonesia dengan menggunakan teori imanen Adorno. Nah, ini ya, saya ini goblok-goblokan membaca Adorno misalnya aja. Ya, jadi kita membaca teori kritis dari aliran Frankfurt Adorno. Ibu Bapak yang saya hormati, kita bisa menggunakan metode penelitian politika sastra dengan meminjam dari yang lain, yaitu mengidentifikasi satu atau beberapa tokoh politik
dalam sebuah karya sastra, meneliti tokoh lain yang memiliki terkaitan dengan tokoh politik yang sedang kita amati, kita teliti, kita kaji, dan yang berikutnya adalah mengamati sikap penulis atau sastrawan yang karyanya sedang kita teliti. Ini satu contoh yang minggu lalu sebenarnya saya sampaikan, tapi saya lupa untuk menampilkan. Pada saat dulu Jepang datang ke Indonesia, maka awalnya kita menerima baik bangsa Jepang itu. Kita pandang sebagai saudara tua secara politis. Jadi secara politis kita pandang sebagai saudara tua. Tapi pada akhirnya kita sangat membenci kepada Jepang. Karena apa? Karena Jepang lebih kejam daripada Belanda. Jadi konon Jepang itu lebih kejam dari Belanda. Maka Kemal Hamzah menulis sebuah puisi yang judulnya Melaut Benciku. Melaut benciku terhadap manusia, melaut pula benciku terhadapku sendiri, karena dalam kelakuan mereka terlihat olehku perangeku asli. Menjilat, menipu, membohong, memeras. Kelakuan dibuat-buat supaya perut kosong gedut seperti tong, dan seterusnya. Ini adalah puisi-puisi propaganda. Propaganda yang dilakukan oleh penguasa di antaranya. Ibu Bapak, karena saya kelahiran tahun 56, saya juga pernah mendengar tentang cerpen ini. Hanya saya berpesan pada ibu bapak semua yang mengikuti sejak sekolah sastra hari ini, kita hati-hati kalau menulis karya sastra, jangan menyinggung, menyinggung apa? Yang pertama, jangan menyinggung Tuhan. Tuhannya siapapun. Yang kedua, jangan menyinggung Rasulullah atau Nabi. Nabinya siapapun. Itu akan menjadi bencana nanti. Itu akan terlihat pada cerpen yang judulnya Langit Makin Mendung Ki Panji Kusmin. Yang waktu itu menyeret siapa? Si Habib Yasin ke pengadilan. Maka itu kita ingat dulu sebagai catatan sejarah politik sastra, ada Heboh Sastra tahun 68 yang akhirnya terbit buku Heboh Sastra 68 suatu pertanggungjawaban. Ini akan selalu kita ingat. Kita juga ingat ini ada contoh-contoh beberapa buku saja. Bagaimana menjelang 65 ada pertarungan politik antara Leka, Lesbumi, dan Manifest Kebudayaan. Sehingga waktu itu terjadi apa yang kita sebut dengan prahara budaya. Ya, ini adalah contoh-contoh saja. Sehingga kita tidak bisa melepaskan diri. Ada juga karya sastra yang di dalamnya mengandung persoalan-persoalan politik, dan ada juga ada hubungan antara sastra dan politik. Ibu Bapak, kita masih ingat pada teman kita bersama yang namanya Ariel Herianto. Beliau dulu sangat 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 kokoh di dalam pendiriannya. Jadi beliau waktu itu masih di Satya Wacana Salatiga bersama Ari Budiman. Akhirnya dalam diskusi-diskusi beliau selalu menghadirkan konsep tentang sastra kontekstual. Dari sanalah beliau juga menulis tentang perlawanan dalam kepatuhan. Kita itu sering melawan tapi patuh, melawan dalam kepatuhan, ya. Nanti beliau juga menulis tentang identitas dan kenikmatan. Nanti juga tentang budaya populer di Indonesia. Ini adalah nanti juga bagian dari politik sastra kita. Karena apa? Apakah di dalam film, apakah di dalam sastra, atau di dalam budaya, kita akan mengalami proses-proses pertarungan-pertarungan yang menurut Prof. Novi disebut kontestasi itu. Jadi kontestasi politis di sana akan terjadi antar ideologi yang berbeda. Ibu Bapak yang saya hormati, maka itu di Prisma nanti bisa juga ini masih bisa diunduh bagaimana Arya Lianto menulis tentang politik kesusastraan era Orde Baru. Ada sastra yang diresmikan dan diabsahkan, ada sastra yang terlarang, karya-karya Pram dan seterusnya,
Dulu kejaksaan itu ada daftar itu ya. Dari Kejaksaan Agung itu ada daftar karya-karya apa saja yang dilarang untuk dibaca. Dibaca aja dilarang. Dulu ada peristiwa yang menarik ketika mungkin Prof. Novi juga ngalami seperti itu, tapi saya ngalaminya beda Prof. Novi. Saya membeli apa novel-novel Bumi Manusia dan seterusnya itu ketika saya ikut Pak Suripan waktu itu sedang apa? Sedang konsultasi dengan promotornya. Saya tidurnya di jalan ini apa dekat Gunung Agung itu. Saya membelinya itu diturunkan di atas mobil. Hmm. Jadi pemilik Hasta Mitra itu saya diturunkan di jalan. Kamu turun saja di jalan sana gitu. Terus saya turun gitu. Jadi kelewes-kelewes saya gitu. Akhirnya saya bisa membeli apa triloginya Pramudia Anantatur itu. Jadi itu nggak akan saya ceritakan pada orang waktu itu nggak berani saya. Jadi cara beli saya seperti itu. Jadi saya dijemput pakai mobil di Pasar Senen, terus nanti masuk ke dalam mobilnya, terus nanti diturunkan lagi di jalan gitu. Nah, karena saya ingin baca apa triloginya Pramudia Anantatur itu. Pak Suripan saja waktu itu, Pak Suripan almarhum, Prof. Suripan tidak saya beritahu kalau saya mau beli apa novel-novel itu. Ya. Karena dulu pusatnya di Pasar Senen, Hasta Mitra itu. Hmm. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, ini yang disebut oleh Pak Roman, nanti kita ada juga politik sastra pesantren. Saya mengamati di Jawa Timur itu ada orang namanya Jamil Suherman dulu. Jadi dia nulis novel Perjalanan ke Akhirat, kumpulan cerpen Umi Kalsum, Salib Tambah Auso, dan seterusnya. Banyak itu. Nanti kita juga mengenal ini, yaitu Pak yang namanya adalah Pak Kunto Wijoyo. Beliau adalah tokoh dalam bidang, tokoh dalam organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Maka itu ketika beliau membuat maklumat sastra profetik, itu kalau kita kaji ke belakang Prof. Novi, itu sama sebenarnya dengan Aristoteles ketika mencetuskan katarsis itu. Sastra itu sebagai pencerahan. Nah, itu dikembangkan lagi pemikirannya oleh Pak Kunto Wijoyo. Tapi hebatnya Pak Kunto Wijoyo, beliau juga menulis puisi, menulis kumpulan cerpen, menulis novel. Dan novel-novel yang diciptakan oleh oleh Prof. Kunto Wijoyo, almarhum, itu mengandung profetik, mengandung pencerahan. Nah, itu juga pencerahan dari sisi Muhammadiyah misalnya aja. Ini adalah mahasiswa saya di seni rupa yang akhirnya juga menjadi seorang kiai namanya Agus Sunyoto, tapi sekarang sudah almarhum. Beliau adalah ketua Les Bumi Indonesia. Jadi secara nasional beliau adalah ketua Les Bumi. Nah, beliau itu menulis novel-novel ini. Novel yang namanya apa? Sesiti Jenar. Nah, novel-novel ini adalah bagian juga kalau misalnya saja nanti sampai pada Bu Helvi Tiana Rosa, ini dakwah, tapi dakwahnya dakwah NU. Kalau Bu Helvi Tiana Rosa itu kan dakwah lewat PKS gitu ya. Oh. Jadi saya paham itu. Jadi nanti ada dakwah melalui NU, dakwah melalui apa Muhammadiyah, nanti ada dakwah melalui PKS. NU apa PKS. PKS. Ini adalah teman-teman Bu Novi, teman-teman maksud saya teman-teman Bu Helvi Tiana Rosa. Ini ada anak-anak buahnya Habibur Rahman, Andrea Hirata. Habibur Rahman itu adalah dulu FLP yang ada di Mesir. Itu kalau kita apa ya telusuri ke sana. Nanti ada juga Andrea Hirata, ada juga Afwadi. Maka ini adalah bagian dari komunitas mereka. Maka kalau kita mau mengkaji, kaji sungguh-sungguh lah dari sisi itu. Itu Pak Rohman kelihatannya dari UGM yang mengkajinya. Maka itu nanti ini khusus ya. Mungkin untuk kaum ibu, Prof. Novi, sangat lekat dengan novel yang judulnya dan akhirnya disinetronkan Surga yang Tak Dirindukan. Jadi itu sangat lekat dengan ibu-ibu, ya Surga yang Tak Dirindukan. Bu Indah nonton nggak, Bu Indah? Eh? Enggak, Pak Yu, baca Nggak aja. sempat. Ya, nggak ada waktu kalau Bu Indah ini ya. Jadi Bu Indah nggak ada waktu. Ini adalah
apa dulu itu ya. Terus ada juga yang diciptakan oleh Bu Smanadia, yaitu Assalamualaikum Beijing. Ini adalah karya-karya ketika beliau membimbing buruh migran. Jadi nanti kapan-kapan juga perlu disentuh juga, perlu diundang juga para buruh migran yang sekarang sudah sukses menjadi pengarang. Ada juga, Bu. Oh, oh. Iya. Jadi ada juga yang apa di Bogor, di IPB, ada yang menjadi dosen dan seterusnya. Walaupun awalnya ibu rumah tangga. Yang jadi dosen itu kalau tidak salah di ini Tirtayasa di Banten. Ibu Bapak yang saya hormati, oleh sebab itu saya pribadi merekomendasikan agar politika sastra itu menjadi sebuah mata kuliah, menjadi satu mata kuliah di program studi bahasa dan sastra. Ya, apakah itu di pendidikan atau di apa atau di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ada mata kuliah politika sastra. Itu bisa dirunut kok. Pokoknya nanti kan sudah ada apa murid saya yang menulis buku politika sastra. Nanti itu bisa mengembangkan ke sana gitu ya. Oh. Tapi Ibu Bapak, perlu Ibu Bapak ketahui juga, ini gambarnya agak cocok gitu ya. Jadi sastra dalam politik itu bisa diibaratkan sebagai banteng tak bertanduk. Ini tanduknya sudah dilepas beda ini tadi. Tadi pagi dilepas beda ini. Nah, jadi bantengnya sudah banteng tak bertanduk. Kalau menurut Pak Sapardi Djoko Damono, ya politik dalam sastra itu adalah lebah tanpa sengat. Jadi nanti cari bukunya Pak Sapardi. Apa betul bahwa politik dalam sastra itu lebah tanpa sengat? Tapi kalau saya sekarang mengatakan banteng tak bertanduk, ini menjadi ingatan kita bersama Bu Indah bahwa sastra dalam politik itu adalah tagline-nya adalah banteng tak bertanduk. Kalah dengan Garuda ternyata bantengnya. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini maaf kalau PPT-nya kurang bagus karena dalam situasi yang mendadak saya harus menyelesaikan dibantu Pak Baharudin dan dibantu oleh Mas Wahid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Pak Yu. Eh, sebentar paparannya tetap saya lantang, gesernya Bu Indah. Oh, tetap lantang. saya Tapi saya gesernya Bu siap-siap Indah. Oke. memute, memute. Kalau Pak Yu tiba-tiba keluar dari rel, Oke, biasanya sudah tidak ya. terduga. Sudah bisa kok Bu Indah. Pokoknya saisoku. Saya tak mau besik Baik, Bu Indah. baik, baik. Terima kasih Pak Yu. Bapak Ibu, kita punya waktu leluasa untuk menggali lebih dalam tentang politika sastra. Walaupun terakhir tadi disebut banteng tak bertanduk, ya, ya istilah Pak Yu akan saya pegang itu. Baik, Bapak Ibu kalau ingin menanyakan, menggali lebih bagus, lebih dalam lagi, silahkan tulis di chat atau bisa angkat tangan, raise ya, bisa angkat tangan. Sudah ada pertanyaan, dari Mas Yon, tapi saya simpan dulu. Pertanyaannya banyak banget Pak Yu, Mas Yon ini. Eh, ini yang pertama Pak Yu. Gimana? Nomor satu, Dibacakan aja Bu apakah Indah. politika sastra efektif sebagai salah satu alternatif pendidikan politik, sedangkan realitanya tidak demikian. Seperti yang terakhir tadi, Pak Yu merekomendasikan supaya ada mata kuliah politika sastra, itu efektifkah yang seperti itu? Yang kedua, Iya. satu dulu atau dua langsung, Iya. atau empat langsung, Pak Yu? Dua nggak apa-apa, dua. Nah, apakah politika sastra dapat digunakan sebagai pisau bedah untuk mengkaji pandangan politik yang dianut seorang sastrawan? Seperti yang tadi Pak Yu sampaikan, ada sastrawan, kita bisa meneliti tentang sastrawan dari sisi politiknya. Silakan dua dulu Pak Yu, ya. Oke, terima kasih Bu Indah. Jadi memang kalau kita bicara tentang pendidikan moral, itu kan ngunduhnya tidak seperti membalik telapak tangan Bu Indah. Ya,
Jadi tidak membalik telapak tangan itu lama, lama. Jadi pendidikan moral itu lama. Nah, pendidikan politik itu penting, apalagi ketika kita mengalami politik yang carut marut seperti ini gitu ya. Kita akan membenahi dari mana dulu kita sulit. Karena apa? Partai politik ya seperti itu. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Jadi kita nggak tahu harus membenahi dari mana untuk perpolitikan di Indonesia. Itu pertanyaannya Cahyono. Ya, Iya. Jadi kita kesulitan di Cahyono memperbaiki kondisi yang ada di Indonesia ini harus dari mana. Maka harus kita mulailah dari sekolah. Jadi kita mulai dari sekolah. Sekolah itu mana? Ya mulai apa? Kalau di sekolah kan sekarang itu jelas sekali ya, pendidikan moral di sekolah itu penting. Maka itu saya nyerempet sedikit-sedikit Prof. Novi ya. Ketika sekarang itu ada kurikulum yang konon, konon ya, itu kan konon. Konon itu belum jelas. Katanya agama mau dihilangkan dari mata pelajaran. Katanya pramuka mau dihilangkan. Mosok sih saya katakan gitu. Walaupun saya tidak kenal dengan Pak Nadiem Makarin, mosok mau dikeluarkan dari pramuka dan karena apa? Karena keduanya itu pendidikan moral ada di dalamnya. Jadi nggak mungkin pendidikan moral lewat agama. Maka itu kalau saya sekarang punya cucu ya, punya anak, punya cucu, kita akan lebih nyaman kalau anak-anak itu disekolahkan sekolah beragama daripada sekolah negeri. Bukan persoalan bayarnya mahal, tapi kita kan berpikir tentang moral ke depan. Maka itu di Cahyono, saya katakan moral, pendidikan moral tetap penting. Apalagi dalam kondisi carut marut seperti ini. Ya, kita ini kan carut marut misalnya aja. Oh, nggak ada yang benar kok. Oh, nggak ada yang benar semua. Oh, itu misalnya aja. Yang kedua, pendidik apa politika sastra sebagai mata kuliah di perguruan tinggi itu juga penting. Kita melihatnya harus jauh ke depan. Jadi saya tidak tahu dulu ya, ya karena karena gini aja ya. Ketika mungkin Prof. Novi bisa belajar lebih jauh, ketika misalnya aja Pak Sapardi Djoko Damono menulis buku Sosiologi Sastra Pengantar Ringkas, makanya rame-rame di semua prodi memunculkan mata kuliah Sosiologi Sastra. Karena diawali oleh Pak Sapardi menulis buku itu dari Pusat Bahasa waktu itu, tahun 76 atau 78. Itu sebabnya Bu Endah, kita harus mengawali, punya keberanian ya untuk mengawali itu. Ya tidak harus saya yang apa, harus berdiri tegak di depan, mungkin Prof. Novi atau yang lain, monggo lah. Saya sudah tua, sudah mau lengser ke Prabon karena tinggal pensiun ya. Jadi nanti begitu, monggo. Siapa yang akan mengawali, menghadirkan mata kuliah ini? Mungkin juga kerjasama dengan apa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita tampilkan lah mata kuliah pilihan. Apalagi menurut ini ada Pak Rudi, dikatakan sekarang kita itu merdeka belajar. Wis ben merdeka gitu loh, sinau apa politik sastra juga gak apa-apa gitu, nggih. Jadi mata kuliah itu bisa dimunculkan Bu Indah berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Apakah mahasiswa butuh? Butuh sebenarnya. Ketika saya misalnya aja membimbing S3, banyak kok mereka yang akhirnya tertarik untuk apa mau menulis disertasi tentang politika sastra. Hmm. Karena awalnya mereka kan belum tahu aja. Jadi itu Bu Indah. Jadi kita melihatnya jauh ke depan. Nanti juga apa saya katakan untuk yang pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah ideologi seorang sastrawan bisa dikaji? Bisa. Lewat karyanya, lewat tingkah lakunya, lewat anunya. Ya, jadi misalnya aja begini Bu Indah ya, tapi Bu Indah nggak mau baca itu, repot saya itu. Kalau mau baca sih. Jadi baca kalau Prof. misalnya aja ya baca novel apa Surga yang Tak Dirindukan misalnya aja, katanya di poligami itu kan sunatullah. Tapi mengapa itu tidak disukai oleh perempuan misalnya aja. Perempuan semua nggak suka terhadap poligami, tapi itu kan bagian dari sunatullah itu ya. Justru surga nanti tempatnya. Itu beda ya. Jadi itu ideologinya siapa?
ideologinya Bu Asma Nadia. Maksud saya begitu. Jadi saya tidak memberi contoh untuk diri saya, enggak. Itu adalah ideologi Bu Asma Nadia gitu ya. Mungkin mungkin agak ke Baik, sana lah ya. PKS itu agak ke sana. Poligami boleh kalau itu PKS itu ya. Baik, itu beda jawaban saya. ye. Baik Pak Yu, Langsung terima aja kasih. itu. Ye. Oke. Kemudian Bu Novi ini tambah lagi satu PR-nya Bu Novi membuat Iya. politik sastra dalam mata Ya. kuliah. Pokoknya Mata ojo ngundang kuliah. aku meneh, aku kesel beda. Ada Pak Aprinus. Pak Iya, Aprinus iya, juga Prof. sedang berbagi Ya, ini, Pak berbagi Aprinus itu tulisan. sip itu. Nah, Sip, Pak Pak Aprinus ini Aprinus. biar kebagian PR. Pak Aprinus wonten kah? Adakah Pak Aprinus? Share di grup politik sastra, Ada Mbak di sini Enda. kok. Beliau Oh, menulis. ada. Eh, Baik-baik, nanti Pak Aprinus kalau ada waktu nanti muncul di sini ya Pak Aprinus. Soalnya Pak Aprinus menuliskan begini Pak Yu, bukan hanya banteng tanpa tanpa apa tanpa tanduknya tadi, Tanduk. tapi elang elang tanpa cakar juga ini Pak Aprinus. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, silakan Pak Rudi Umar yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Rudi, masih di Masih unmute, masih unmute, tidak unmute, dengar unmute, Pak Rudi, masih masih mute itu. mute, mute, mute. Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Rudi minta tolong itu di unmute dulu. Atau sambil menunggu Pak Rudi, Oh, saya belum Oke. diizinkan. sudah Oh, sudah. nggih, Silakan Pak siap. Rudi. Nggih. Ah, Terima kasih, ya. Bu Enda, Prof Yu, Prof Novi mohon izin bertanya. Saat ini banyak fenomena karya sastra yang berlatar belakang politik. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada disertasinya Pak Yosep Yapitaum, kemudian jadi buku representasi terkait politik sastra. Nah, eh, pertanyaan saya, Prof, mohon arahnya, apakah karya-karya sastra yang bernuansa politik itu bisa dijadikan alat bedah hukum dalam konteks pengadilan, ngoten, Prof? Mohon arahnya. Wah, wah, angel. Angel. Nggih. Gimana beda? Dijawab Pak Yu di sini atau Japri aja? Eh? Dijawab Enggak, Pak Yu saya di jawab sini nggak atau apa-apa. Japri aja? Saya jawab nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Yu. Begini Pak Rudi ya, saya jawab aja Pak Rudi. Jadi apakah data sastra itu bisa untuk apa? Entah untuk fakta atau untuk apa? Kesaksian di pengadilan, ya itu nanti datanya adalah data sekunder Pak Rudi. Itu data sekunder. Karena apa? Kalau itu di pengadilan, itu kesaksian itu kan apa yang Anda tahu, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengarkan, seperti itu. Maka itu sastra tidak seperti itu. Nanti kita kaitkan dengan kenyataan yang ada. Ya, sama dengan misalnya aja bagaimana kejadian-kejadian yang ada di Timor Timur yang akhirnya direkam oleh Pak ini misalnya aja ya SGA. Siapa Pak Rudi SGA itu? Eh? Seno Gumiro. Ya, Seno Gumiro Aji Darmo misalnya aja. Bagaimana mereka merekam kejadian-kejadian yang waktu itu mau diterbitkan di korannya, tapi korannya atau majalahnya nggak mau memuat, akhirnya dibuat dalam bentuk novel. Itu misalnya aja. Tapi novel itu adalah data sekunder, bukan data primer. Karena data primernya adalah apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar oleh Pak Seno Gumiro Ajudarmo tentang kejadian-kejadian yang ada di Timur Timur misalnya aja. Demikian juga dengan kejadian-kejadian G30 SPKI misalnya aja seperti itu. Baik, selanjutnya monggo beda. Baik, ini pertanyaan dari Bu Baik. Bu Baik Rizky Hidayati. Beliau bertanya tentang
banteng tak bertanduk maksudnya seperti apa? Saya tidak berani memberikan kepada Prof. Yu karena kalau Prof. Yu lantang nanti saya mute langsung tentang banteng tak bertanduk. Jadi langsung ke pertanyaan kedua dari Bu Baik aja. Teori analisis politika sastranya seperti apa Pak Yu? Tadi kan ada banyak eh, Ya, eh, bergantung pada apa yang akan kita gali. Ini tapi kalau tidak dijawab Pak Yu kan tidak afdol. Teori analisis politik sastra seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Yu, ekopolitik Hmm. dalam kaitannya dengan ekologi itu seperti apa? Teori analisisnya memakai apa Pak Yu? Baik, itu Pak Oke. Yu silahkan. Terima kasih Bu Indah. Jadi saya contohkan mungkin dari yang sederhana dulu ya. Bu Indah, Ya, kita akan melihat misalnya aja ya. Kalau kita misalnya aja menggunakan teorinya ah, hegemoni Antonio Gramsci, misalnya aja ya. Maka kita akan di sana akan melihat misalnya aja pertama adalah ada intelektual organik. Apakah di dalam novel itu kita dapati intelektual organik misalnya aja. Terus yang kedua misalnya aja apakah di dalam novel yang kita analisis itu nanti ada kesepakatan moral dan intelektual. Kesepakatan moral intelektual yang bagaimana yang ada di dalam karya sastra itu. Ya, itu misalnya aja. Karena kalau kita menggunakan teori hegemoni, itu tidak boleh adanya kekerasan, tidak boleh adanya apa uh, kekerasan ya. Terus yang ketiga, kalau kita menggunakan teori hegemoni, maka harus ada resistensi. Itu diantaranya beda ya, ada 4 atau 5. Harus ada resistensi. Nah, bagaimana perlawanan rakyat terhadap penguasa di dalam sastra itu? Itu kalau kita menggunakan teori apa? Hegemoninya Antonius Gramsci. Nanti kalau kita misalnya aja menggunakan teorinya teori imanennya si apa Adorno misalnya aja. Jadi nama teori itu ada imanen, maka kita akan melihat. Saya kebetulan meneliti itu untuk apa? Ini tidak punya rasa malu, ya. Jadi tidak punya rasa malu dalam sastra Indonesia itu ya. Jadi saya sedang meneliti tidak punya rasa malu dalam sastra Indonesia. Nah, nanti saya akan melihat tidak ada rasa malu itu dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk pelanggaran HAM, mungkin pelanggaran norma agama, mungkin pelanggaran kesewenang-wenangan, kesopanan dan seterusnya. Itu nanti yang menjadi apa? Kajian saya untuk mengkaji uh, karya sastra yang di dalamnya itu tidak punya rasa malu itu. Itu. Itu Bu Indah, contohnya seperti itu. Jadi ada teori, ada metode. Dalam metodenya gimana? Tadi saya katakan, saya kan meminjam dari sosiologi saja. Jadi pertama adalah apakah ada tokoh? Pertama ya, apakah ada tokoh, terutama tokoh yang berpolitik di situ. Terus yang kedua, yaitu kita melihat apakah itu apa nih? Otopan itu murah nggak? Diurut. Iya. Oh. Ya, ya itu yang pertama Bu Endah. Nanti yang kedua kita akan melihat tokoh-tokoh lain. Yang ketiga adalah sikap, yaitu sikap pengarang terhadap apa sikap politiknya pengarang itu bagaimana. Itu Bu Endah yang bisa saya sampaikan. Oke, baik untuk yang ekopolitik Pak Yu, ada kaitannya dengan oke, ekologika? iya, iya. Nanti kita akan melihat ya. Ekopolitiknya kan berbeda dengan ekologi sastra atau ekokritisisme. Kita akan melihat kehidupan kita itu kan apa ya pada saat yang bagaimana. Jadi misalnya aja karya-karya Taufik Ismail. Ibu Endah akan memahami tahun 66 tentang novel apa kumpulan puisi Tirani Benteng itu kan lahirnya tahun 66. Nah, ekologi politik tahun 66 itu bagaimana?
nanti juga ekologi politik yang terjadi pada era Orde Baru itu bagaimana? Itu yang nanti kita kaji, itu yang namanya ekopolitik. Ekopolitik itu kaitannya dengan pada saat yang bagaimana karya itu diciptakan. Jadi kalau misalnya aja sepanjang waktu beda ya, atau misalnya saja saya katakan tadi, puisi yang judulnya Melaut Benciku. Puisi yang berjudul Melaut Benciku itu adalah ekopolitiknya adalah zaman Jepang, gitu. Jadi zaman Jepang, ketika Jepang datang ke Indonesia, kita pandang sebagai saudara tua, tapi lama-lama kita dikibuli. Maka itu kita lakukan perlawanan terhadap Jepang. Itu Bu Endah yang terjadi. Nanti juga yang sepanjang waktu terjadi, sekali lagi tadi saya katakan, jangan sampai sastrawan itu menyinggung persoalan-persoalan Rasulullah, persoalan Nabi, itu akan akan fatal ya. Apakah itu di dalam George Orwell, ya, novel George Orwell, atau di Indonesia itu juga sering terjadi. Gambar saja Ibu Indah akan mendapatkan bullying yang sangat keras itu. Monggo, silakan. Mungkin selanjutnya Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Yu, terjawab ya Bu Baik ya. Ada 2 pertanyaannya yang Banteng tadi enggak saya tanyakan. Berbahaya kalau Kalau dijawab di saya sini. jawab nggak apa-apa. Dijawab juga nggak Nanti apa-apa. kalau Pak Yu Nggak apa-apa. melenceng itu saya Nggak apa-apa. ini Dibaca ya. Mbak Endah, enggak apa-apa Mbak Endah. Nggak apa-apa. Ya Silakan nanti Prof. Yu. terakhir aja. Terakhir aja nanti. Maka itu Bu Novi Baik. jangan undang saya lagi. Oh, semakin diundang. Jangan. Ini Baik, ada 260 ini pertanyaan. Bu Novi. Ini masih bertahan 260. Bagus nanti. 260, iya. Yang lalu 400. Alhamdulillah. 425 Prof. Yu. Oke, baik Pak Oke, Yu, Bu Indah, tadi monggo. ini Bu Aswinda dari Bu Aswinda. Apakah Aswinda. Bu Aswinda? Nanti Raine Aswinda di Raine Aswinda. Nggak kita. Bu Aswinda silakan buka kameranya. Itu Pak Yu kangen itu. Pak Yu, ini pertanyaan dari Bu Aswinda. Apakah sastra lisan Oke. mungkin dikaji dalam politika sastra? Seperti apa itu? Iya, bisa Bu. Maka itu saya katakan kajian-kajian Prof. Hedi Ahim Saputra, ya itu guru saya Prof. Novi, guru non formal ya, bukan guru formal, saya nggak pernah diajar, tapi guru non formal. Maka itu banyak mitos-mitos yang dikaji oleh Prof. Hedi Ahim Saputra. Tapi karena Prof. Hedi itu teorinya pasti Bu Endah, beliau nggak pernah pindah dari teori struktural Levi-Strauss, maka digunakanlah teorinya Levi-Strauss. Tapi kajiannya bagus tentang Tomanurung dan banyak antropologi politik ya. Kalau Pak Hedi itu antropologi politik, bukan politika sastra. Antropologi politik dalam sastra itu ada juga nanti. Jadi ada antropologi politik. Nah itu Bu Eda, ternyata tradisi lisan bisa. Jadi kalau misalnya aja Bu Haswinda menemukan tradisi lisan yang ada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, itu dengan kekuatan-kekuatan masa lalu, itu masih tercermin sampai sekarang kok Bu. Masih diakui. Sama dengan orang Jawa masih mengakui kalau pilihan lurah itu loh Bu Endah ya. Di Jawa itu kalau pilihan lurah apa? Pertama adalah pusaka. Yang kedua pulung. Jadi Cahyono itu tahu itu pulungnya jatuh kemana, ke rumahnya siapa gitu. Itu di tengah malam nanti, sehingga siapa yang akan menjadi lurah karena mendapat pulung, bahwa lurah itu mendapat wahyu ya dari sana gitu. Itu diantaranya begitu Bu Eda, dan itu masih diyakini gitu tradisi-tradisi lisan yang berkembang di berbagai Nusantara ini ya, di Nusantara ini. Pak Ya, Yu, kalau saya itu mau beda monggo. menambahkan pertanyaan dari Bu Aswinda tadi. Kalau ini tadi meneliti tentang sastra lisannya. Tradisi Itu lisan. ya tradisi lisannya. Langkah-langkah ke sananya seperti apa Pak Yu? Jangan dibayangkan semua yang ikut ini mahasiswa S3-nya Pak Yu loh ya.
ini banyak mahasiswa S1 juga. Ini kalau misalnya mau meneliti tentang tradisi lisan yang seperti pulung dan seterusnya itu langkahnya seperti apa, Pak Yu? Ya, sebenarnya kita kan sudah punya apa Bu, metodologi yang sama. Bagaimana nanti kita mengkaji tradisi lisan. Jadi kita baca dulu lah buku-buku tentang metodologi tradisi lisan. Jadi kita kenal buku yang diterbitkan Obor itu ya, yang apa disunting oleh Bu Pudensia, ibu kita bersama itu tentang bagaimana metodologi tradisi lisan. Oh, itu ada bukunya. Jadi kita harus merekam, kita harus apa mewawancarai, terus bagaimana itu terjadi waktu itu, sama saja dengan tadi saya katakan Tomanurung itu yang dianggap sebagai manusia langit, bahwa musyawarah, bahwa pemilihan itu tidak segala-galanya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sana. Gitu. Itu dimanapun nanti kita akan melihat tradisi-tradisi lisan semuanya akan memuat hal-hal seperti itu. Nah, kita dulu Bu Indah, kita juga punya misalnya saja orang seperti misalnya aja Hang Tuah misalnya aja. Jadi cerita-cerita tentang Hang Tuah, cerita-cerita tentang Malin Kundang, itu kan cerita-cerita yang mengandung politik juga. Jadi kalau kita bicara Malin Malin Kundang misalnya aja di Padang, maka kita akan mengatakan bahwa sebenarnya kita jangan durhaka lah pada orang tua. Jadi itu ada pendidikan moral dan di dalam situ juga ada politik gitu loh. Kita jangan durhaka pada orang orang tua. Nggak boleh durhaka itu. Di antaranya seperti itu. Ini wejangan dari Begawan. Dari Maha Guru. Betara Baik, Guru, Betara Durno, wow, Ibu Eda. baik, terima Monggo Bu kasih. Eda. Terima kasih Bu Prisilia menambahkan pulung di daerah saya di Kebumen namanya Daru ya. Terima kasih Bu. Mbak. Oke. Baik, ada yang mengangkat tangan untuk bertanya Bu Maulida, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Silakan Bu Endang. Maulida. Oke, terima kasih Bu Endang untuk kesempatannya yang kami hormati ketika narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih. Perkenalkan Pak Yuwana, saya Maulida dari UNES, mahasiswa IPB semester 2. Berkaitan dengan politika sastra, Bapak, saya ingin mendapatkan wejangan dari beberapa pendapat dari Pak Yuwana sebagai bentuk progres nantinya penelitian disertasi saya. Saya mengkaji beberapa puisi dari Emi Sui, Bapak. Di sana beliau itu setiap lariknya itu menggambarkan peran perempuan di dalamnya. Contohnya, saya juga mengkaji beberapa produk-produk budaya yang memang ada di puisi tersebut seperti pupusan dan konde. Pupusan ini di dalamnya menggambarkan bentuk perjuangan seorang wanita pada zaman dahulu, Bapak. Dan di sana juga ada beberapa produk-produk budaya, artefak budaya masyarakat agraris juga disinggung. Nah, apakah penggambaran ketidaksetaraan gender terhadap perempuan terhadap laki-laki, kemudian ada lagi stereotip budaya tertentu atau menguak-nguak budaya pada zaman dahulu itu juga masuk di politika sastra nopo boten nggih Pak Yu. Terima kasih Pak Yuwana, mohon pencerahannya. Baik, silakan Pak Yu. Tadi ada bagian itu juga. Ini Monggo. ini bukan pencerahan Bu Maulida, seperti apa saja pencerahan. Iya Bu Maulida, ini mohon maaf ya, di sebelah rumah saya ini adzan, tapi tetap saya lanjutkan ya. Nah, mungkin agak terganggu adzan yang masuk suaranya. Bu Maulida, sebenarnya begini, tadi saya katakan ya, sebenarnya ketika dulu Pak ATU datang ke Gajah Mada tahun 80-an Bu Maulida itu membawa bukunya Kitmel, Kitmil tentang politik seksualitas. Jadi politik seksualitas yang akhirnya itu akan mewarnai sekarang yang kita sebut dengan istilah
feminisme. Jadi kelahiran feminisme itu kalau di Eropa, Inggris khususnya, itu dari bukunya Kate Milte, ya itu ya Kate Mill itu politik seksualitas. Bu Mawilda, bicara tentang maskulin dan feminin itu adalah bicara politik, ya. Jadi bicara maskulin dan feminin itu bicara politik. Diakui atau tidak di Indonesia atau di luar negeri, kalau kita bicara maskulin dan feminin itu sudah bicara politik. Namanya politik apa? Politik seksualitas. Ya, namanya politik seksualitas itu. Itu Bu Maulida, oh Bu Endah, saya mumpung ingat Bu Endah ya. Dalam tradisi lisan, dulu saya itu sering ngikuti yang namanya Narto Sabdo, Anom Suroto, dan yang lain-lain. Pada era Orde Baru, Bu Endah masih ingat, lakon-lakon misalnya aja, Petruk dadi ratu, Bagong dadi ratu, terus nanti ada lakon yang judulnya Waringin, Waringin itu misalnya aja. Memang sastra lisan, tradisi lisan bisa juga dijadikan alat untuk propaganda. Propaganda siapa? Ya Pak Harto waktu itu. Bahwa saya lah Petruk, bahwa saya lah orang kecil yang namanya Bagong. Bahwa partai kita adalah partai apa? Golkar waktu itu. Maka itu judulnya Waringin. Oh, misalnya aja seperti itu. Itu benda tambahan aja untuk Cahyono dan seterusnya tadi. Monggo dilanjut. Baik, itu juga jawaban dari Pak Danang ya. Tadi Pak Danang menanyakan adakah contoh untuk ini karya sastra yang menjadi media atau alat promosi untuk menjadi penguasa. Sudah terjawab ya Pak Danang. Kemudian ada Pak Tauhid dari Pamekasan, Bu Novi, ini bisa dicangking juga untuk mewujudkan PR politika sastra Politika sastra. masuk kampus ini. Politika Sastra Madura. Kemudian Pak Aprinus adakah di sini? Mau saya todong kok Pak Aprinus. Kalau tidak Ya ada, kalau ada apa Aprinus supaya memberi pencerahan, menambahkan. Demikian juga Aprinus? Pak Rohman kalau ada suruh menambahkan Bu. Pak Rohman itu juga bagus itu. Sebentar, Kalau Pak ada. Rohman. Tapi adakah? saya off cam ya. Oh, tidak Iya, apa-apa, iya. tidak apa-apa. Kak, Monggo. matur nuwun diberi kesempatan Prof Yono nuwun sewu Prof saya tuh kalau ingat materinya Prof Yono itu ingat semacam Kapitas Lekta ya. Mungkin dulu ada mata kuliah Kapitas Lekta sastra gitu. Jadi memang mohon maaf kalau saya melihat memang tidak dalam orientasi membangun teori ya. Tidak dalam orientasi membangun teori, tapi mungkin semacam pengembangan wawasan gitu ya secara umum. Kalau dulu mungkin dalam tanda petik kayak Kapital Selekta ya Prof Yu. Jadi jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dipakai untuk kajian, kita kan pakai teori Gramsci, Eagleton, Bourdieu tadi yang disebut-sebut Prof Yu juga kan. Jadi jadi penting kalau dulu nggak ada mata kuliah Kapitas Lekta, sekarang mungkin bisa jadi politika sastra ya. Ada beberapa konversi yang saya kira penting sebagai wawasan umum bagi mereka yang untuk tertarik mempelajari sastra lebih jauh. Nah, jadi ini saya ngikuti pembicaraan Prof Yu juga ketika ditanyain apakah bisa jadi pendekatan. Prof Yu kan tadi pakai Gramsci, pakai Adorno, pakai segala macam. Jadi kira-kira itu komentar saya Mbak Endah, menurut saya Prof Yu kalau kurang berkenan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Aprinus. Terima kasih. Ini kita bulan depan bertemu dengan Pak Aprinus ini. Mudah-mudahan waktunya tepat lagi Pak Aprinus. Nggih, matur insyaallah. Sudah dimarah sama Prof Novi saya gara-gara nggak bisa jadi moderator. Baik, Pak Yu, ada lagi dari Pak Dodo Lantang. Ini tentang berkait tentang penganalisisan nilai-nilai karya sastra, apakah perlu dilakukan langkah forensik sastra?
Nah, saya belajar Apa? tentang forensik sastra ini. Apa, Bu? Sastra politik atau politik sastra, karena dalam karya sastra juga ditemukan muatan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi maupun identitas yang dibangun dalam penokohan. Lalu, Hmm. cara menganalisis nilai-nilai karya sastra ini, apakah perlu dilakukan langkah-langkah forensik sastra? Begitu, Pak Yu. Saya angkat tangan, Pak Yu. Iya. Saya Jadi sinau. begini, Bu Endah ya, tentang langkah-langkah itu kita bangun bersama lah ya nanti. Jadi kita bangun bersama, kita baca buku-buku yang terkait dengan apa, dengan politika sastra itu. Kalau tadi saya katakan langkahnya ya tiga itu. Jadi memang kita kalau menganalisis sastra, Bu Endah, untuk penanya yang ini, kita tidak bisa melepaskan apa yang kita kenal dengan istilah hermeneutik. Jadi kita harus melalui apa teori atau metode karena hermeneutik itu bisa dipandang sebagai teori tapi juga bisa dipandang sebagai metode. Itu hermeneutik. Nah, langkahnya yaitu tadi kita menganalisis tentang apa? Tentang yang pertama adalah tokohnya dulu. Apakah melalui forensik atau melalui apa? Monggo. Kalau ingin lebih cermat ya mungkin kita lihat dari segi anatomi tubuh dari apa monggo lah. Itu nanti kita lebih lanjut. Yang kedua adalah menganalisis tokoh lain. Yang ketiga adalah menganalisis sikap pengarang terhadap topik politik yang dikemukakan itu. Sekali lagi politik itu tidak politik praktis ya. Itu politik dalam arti luas. Itu. Nggih. Tiga langkah itu metodenya Bu Indah. Baik, terima kasih. Pak Yu, ini masih ada waktu. Sebenarnya ada pertanyaan. Ini pertanyaan Yang seperti keras beda. Ini terganggu dengan anu saya. Oke, Keras. baik. Saya akan dekatkan suara saya. Ah, Baik, Pak Yu, ini ada pertanyaan agak panjang pertanyaannya, tetapi ini seperti rumusan masalah. Jadi Pak Yu harus menjadi ini eh, bukan promotor ya, dosen dosen pembimbing. Bagaimana perspektif politika sastra yang dapat dipahami generasi Z dalam memberikan sumbangsih pada bidang politik melalui sastrawan maupun cendekiawan muda? Sudah, itu pertanyaan panjang, Pak Yu. Saya singkat itu saja. iya, iya. Ini Walaupun dari Pak Andri, saya dari mendengarnya Univet. agak anu ya Bu ya. Mendengarnya agak apa? Tipis-tipis ini. Mendengarnya agak tipis-tipis karena ada suara apa masjid di sebelah sedang apa? Sedang puji-pujian ini. Oh, oke. Jadi begini Bu Endah ya. Eh, kalau kita ingin mengkaji eh, politika sastra untuk generasi Z milenial, ya kita begini Bu Endah, memilih novelnya, memilih karya sastranya, ambil aja lah dari digital. Ambil dari digital. Apakah itu puisi di medsos, apakah cerita pendek di medsos, atau novel di medsos. Yang menulis, pilihlah penulis-penulis yang generasi Z. Dari situ nanti kita akan bisa memahami bagaimana uh, yang terkait dengan politik generasi Z atau generasi milenial itu. Nah, kalau kita mengambilnya dari sastra yang mainstream nggak ada. Jadi kita ngambilnya adalah dari media sosial. Jadi kita ambil dari media sosial bagaimana misalnya aja nanti ada karya-karya sastra yang ditulis di media sosial itu oleh generasi Z atau generasi milenial dan dari situ nanti kita pahami bersama. Caranya seperti itu. Karena eranya sekarang adalah era sastra digital gitu. Itu Bu Endah. Oke, baik Pak Yu. Terakhir Pak Yu, ini dari Pak Anugrah Aprison.
Esensi sastra adalah keindahan, baik itu dari segi bahasa, makna, dan nilai moral. Apakah dengan mencampurkannya dengan politik akan mengurangi nilai keindahan dari sastra itu? Monggo Pak Yu. Itu tergantung penyairnya, Bu Unda. Tergantung penyairnya. Jadi ketika misalnya aja Gusmus menulis puisi tentang ini zaman kerajaan kok apa zaman demokrasi kok terasa kerajaan dengan gaya yang apa senyum-senyum seperti itu, maka itu walaupun isinya dalam kan nggak masalah gitu loh. Itu isinya dalam itu. Pesan moralnya juga tinggi apa yang disampaikan oleh Gusmus. Mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Butet. Kalau Butet itu kan dengan gaya yang sarkasme. Tapi kalau kalau siapa? Kalau Gusmus itu dengan gaya yang senyum, halus, humoris, tapi kena. Nah, kita akan mengenal beberapa penyair yang seperti Gusmus misalnya aja. Tuh, itu contohnya sekarang. Jadi karya-karya yang seperti itu juga banyak lah ya. Jadi tanpa harus meninggalkan yang namanya keindahan, tanpa harus meninggalkan yang nama estetika, politik masuk di dalamnya. Bu Endah, kalau kita baca misalnya aja, ini saya bocorkan aja ya. Kalau kita baca orang-orang proyek karyanya Ahmad Tohari, ya, bagaimana eh, misalnya aja bangun jembatan di daerah sana ya, itu korupsinya itu mulai dari atas sampai ke bawah gitu, sampai ke lurah, sampai masyarakat itu semua korupsi gitu loh. Jadi ikut korupsi dalam dalam apa pembangunan proyek itu, apalagi partai politik waktu itu gitu ya. Nah itu satu contoh. Tapi gayanya Ahmad Tohari dengan sentuhan-sentuhan yang sangat apa Islami itu akan kita apa baca di dalam novel itu. Demikian juga dengan Ramadan KH, Royan Revolusi, terus nanti ada apa Kemalut Hidup gitu ya. Ada Ladang Perminus. Ladang Perminus itu adalah korupsi di Pertamina itu. Tapi dengan gaya yang tanpa mengurangi keindahan, ya keindahannya tetap melekat itu loh. Tapi dia mengungkap tentang ketidak ketidak apa ketidak ini dalam kehidupan ini ya tentang korupsi di Pertamina khususnya itu ya. Itu contohnya seperti itu beda. Jadi eh, tidak harus vulgar itu maksud saya. Oke, monggo lanjut beda. Pak Yu, ini ada tambahan dari Mas Yon. Kalau Hmm. eh, apakah politika sastra tidak membuka peluang sastra akan terjebak dalam propaganda politik seperti yang Pak Yu tadi ceritakan dan minta saya mencari satu nama yang memiliki satu komunitas itu. Apakah politik sastra tidak membuka peluang sastra terjebak dalam propaganda politik? Ya, itu bergantung pada si anu ya, bergantung pada siapa? Bergantung pada penulisnya atau sastrawannya. Semua sastrawan sekarang itu halus penyampaiannya, terutama genre sastra Islami, ya, genre sastra Islami dari Bu Helvitiana Rosa, Asma Nadia, nanti Habibur Rahman, Andrea Herata, sampai Ahmad Fuadi dan seterusnya, itu penyampaiannya sangat halus, walaupun di sana ada dakwah sebenarnya, ada ideologi yang ingin disampaikan. Ideologinya apa ya dakwah. Itu misalnya aja. Jadi itu pun dialami juga dulu oleh MH. Tapi akhir-akhir ini MH kan dengan sarkasme bahasa yang digunakan. Tapi dulu itu apa ketika dia menulis puisi Lautan Jilbab itu sangat sangat indah itu loh. Jadi jangan jangan dianggap bahwa apa politika sastra itu terjebak pada propaganda, enggak. Tergantung pada pengarangnya, sastrawannya, propaganda bisa disampaikan secara lembut. Nah, tanpa mengurangi nilai karya sastra itu. Begitu beda. Ini saya nyambung Pak Yu. Ini dari Bu Oke. Bu Triatnyani.
mengapa kritik sosial yang disampaikan para sastrawan lewat karya mereka sekarang ini kurang efektif? Mungkin ada hubungannya dengan kelembutan tadi kah? Atau seperti Enggak, apa, Pak Yu? karena nggak ada yang baca, Bu. Karena sastra itu tidak ada yang baca, itu loh. Putri Atyani ini Lu, jawabannya Pak Yu. lah dulu ya, Horizon itu terbit hanya 3.000. Siapa yang baca Horizon? Hanya 3.000 nggak laku. Itu loh. Ini yang kita menjadi persoalan di Indonesia itu kan, saya itu kadang-kadang ya orang-orang itu kok ya bangga dengan mengatakan, wah sekarang ini sudah era literasi, era gini, sekarang anak murid saya itu sudah membaca semua, dan seterusnya. Loh, buktinya itu loh mana? Maka itu kalau itu ditandingkan dengan luar, PISA misalnya aja, ibu kan tahu PISA ya, kita kan selalu terendah. Karena apa? Karena yang dibaca itu adalah TikTok, yang dibaca itu HP gitu ya, yang tidak membaca buku gitu loh. Kalau di luar negeri, untuk menjadi politikus, ketika sekolah itu mereka baca novel sudah beda. Nah, kita itu nggak bisa memaksakan seperti itu, seperti di luar. Di Inggris, di Amerika, ya mohon maaf beda ya. Kalau kita di atas kereta, kita di atas apa, di atas bis atau di atas apa di luar negeri, orang itu selalu membaca gitu loh. Nah, di sini itu enggak. Yang ngono aja jawab Pak Bu, karena nggak ada yang baca sastra sekarang itu. Terus Belum Mas 3.000 Dipa itu loh gimana Pak Yu? bangkrut. Horizon itu loh 3.000 bangkrut. Gimana coba? Ah? Maka itu saya kadang-kadang mau nagih pada Pak Ibnu itu. Pak Ibnu Wahyudi itu gimana itu, dengan horizonnya itu. Pak Maman itu gimana gitu ya. Saya kadang-kadang kan ternyata itu ya. Maka itu saya nggak yakin pada para guru itu yang katakan literasi sudah gini itu hanya politis saja. Tapi nggak ada murid yang mau baca sastra. Itu beda. Apa yang harus kita lakukan Pak Yu, Bu Novi? Nah, ya itu tadi kita katakan banteng tanpa tanduk itu. Banteng tak Nah, bertanduk. jelaskan Prof Yu. Dilanjut Lah, itu sebagai sudah jelas penutup. berbeda Iya. itu. Kalau Prof. Sapardi dulu mengatakan lebah tanpa sengat itu. Sengatnya itu nggak ada. Oh. Padahal kita kalau di lebah itu kan lalu bersengat itu. Maka itu tadi ada tambahan itu Garuda tanpa cakar. Oh, karena dia nggak tahu siapa yang milih soalnya kok. Yang milih Garuda itu nggak ada yang tahu. Siapa yang milih Garuda? Sudah Pak Yu, sudah cukup. Yang itu cukup Pak Yu. Baik Pak Yu, masih adakah yang ingin bertanya, yang ingin angkat tangan? Mumpung Pak Yu ada waktu luang bersama kita. Jika tidak ada, saya tutup loh. Kalau mahasiswa itu kan senang. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Iya Bu, ditutup aja. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini kalau saya sudah ngomong tidak ada yang ingin ditanyakan, pasti yang muncul di chat itu banyak. Sebentar Pak Yu, saya baca dulu. Tadi sepertinya punya pertanyaan Mas Dipa, Mbak Endah belum Pak di Dipa, ini. Pak Dipa menyampaikan ini pendapatnya saja, tidak bertanya. Pak Dipa nanti diberi spesial ruang khusus Bu untuk tampil di sini aja. Oke, terima kasih, terima kasih. Iya itu Salim sungkem, ya apa? sudah. Kamil itu terima kasih Tidak Dok. ada yang ditanyakan. Nggih, Baik, Bapak Kamil, Ibu, Kamil. saya tutup Nggih, dulu Pak Yu. ya ditutup aja beda kalau anu. Nggih, terima kasih Pak Yu sudah berbagi informasi, berbagi berlian kepada kami. Ini istimewa banget, 4 SKS jadi satu. Pak Yu juga meluangkan waktu hari Sabtu di antara hari libur berderet-deret masih mau memberi materi. Terima kasih Bu Novi yang sudah memberi kesempatan pada Pak Yu, memberi Zoom yang luas ini kepada kami semua. Dan terutama terima kasih kepada Bapak Ibu, peserta, teman-teman mahasiswa, semua yang menyaksikan dari YouTube. Terima kasih banyak, kita sudah belajar. Mungkin ini materi yang tidak cukup banyak Bapak Ibu, kita masih harus menggali seperti Pak Yu tadi menghentikan, katakan tidak cukup sampai di sini.
ada banyak buku yang sudah ditunjukkan oleh Pak Yu, itu buku-buku yang bisa kita cari, kemudian kita baca. Kita bangun lagi literasi kita. Kalau kita menyuruh anak-anak membaca, padahal kita hanya membaca kalau ada tugas, ya tidak mungkin jadi. Jadi kembali kepada kita, balik lagi ke kita, mari kita membaca. Ya, karya sastra itu karya sastra milik kita yang akan kita teliti, yang akan kita pahami berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya Endah, saya pamit. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Ferry yang ada di Terima kasih. belakang Terima layar. kasih Bu Novi, terima Teman-teman. kasih Matur nuwun Prof. Bu Indah Yu. nggih. Foto Nggih. bersama Assalamualaikum Mbak Foto warahmatullahi Endah. bersama wabarakatuh. dulu Nggih. Bapak Ibu yang minta tolong Pak Ferry ya untuk mengeklikkan, Siap, siap. menghitung juga. Jadi silahkan dihidupkan, dinyalakan kameranya Bapak Ibu semua. Baik, yang menyala ada 2 slide saja. Baik. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, sebentar. Ya. Slide yang kedua sekarang. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Ibu Enda disilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk belajar bersama. Kita bertemu lagi minggu depan, Sabtu lagi, tukar tutur sastra, 3 pemateri hebat-hebat. Flyer akan dibagikan, sudah dibagikan oleh teman-teman di HISKI. Kita belajar lagi, pokoknya enggak selesai belajarnya. Kita masih diberi kesempatan oleh HISKI untuk menggali dari banyak pakar. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Endah. Terima kasih, Ya, terima kasih. terima kasih. Saya pamit. Ya, monggo.